Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kondisi geografis Indonesia, batas-batas wilayah Indonesia, dan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai peta persebaran penduduk di Indonesia, lalu peta persebaran suku di Indonesia, dan juga kita akan belajar mengenai peta analisis curah hujan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Laporan Worldometers mencatat per 14 Desember 2020 bahwa penduduk Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 274,86 juta penduduk, atau 3,49% dari total populasi dunia. Jumlah ini menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Persebaran penduduk menurut pulau di Indonesia sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mengelompok di pulau-pulau tertentu. Agar lebih jelas lagi, mari perhatikan peta persebaran penduduk di Indonesia ini ya teman-teman. Berdasarkan peta tersebut, pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Hal tersebut dapat terlihat dari warna pulaunya, yakni berwarna orange. Sesuai dengan keterangan yang terdapat di bawah peta bahwa warna orange menunjukkan jumlah penduduk sekitar 600 sampai 1299 per kilometer persegi. Sedangkan pulau di Indonesia yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dapat terlihat dari warna daerah yang ada di peta tersebut ya teman-teman. Warna yang ada pada peta tersebut yakni berwarna hijau tua, yang menunjukkan bahwa di Provinsi Papua Barat hanya terdapat penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Mari teman-teman kita belajar membaca peta persebaran penduduk berdasarkan petunjuk atau warna yang ada di samping peta. Kita mulai dari Provinsi Lampung ya teman-teman. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung itu mencapai 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Hal tersebut sesuai dengan warna yang ada pada petunjuk. Selanjutnya, jumlah kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta jumlah kepadatan penduduknya adalah lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Lalu jumlah kepadatan penduduk Provinsi Aceh mencapai 50 sampai 99 orang per kilometer persegi, sehingga warna pada peta itu menunjukkan warna hijau muda yang menunjukkan jumlah penduduk 50 sampai 99 km persegi. Dan jumlah kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara yakni mencapai 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Nah, sekarang teman-teman dapat membaca peta persebaran penduduk sesuai dengan tadi yang sudah Ibu contohkan ya. Dan sekarang teman-teman bisa mencoba membaca peta persebaran penduduk di beberapa wilayah di Indonesia. Dari peta persebaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang luas dan merupakan negara kepulauan sehingga terdapat berbagai macam suku di setiap wilayah Indonesia. Nah, sekarang mari kita mengenal berbagai macam suku di setiap wilayah Indonesia. Di wilayah Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu.
Lalu di wilayah Pulau Kalimantan terdapat suku Kutai, suku Banjar, suku Berau, suku Bajau, suku Pasir, dan juga suku Benuak. Selanjutnya, di wilayah Pulau Sulawesi terdapat suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, dan juga suku Bentong. Sedangkan di wilayah Kepulauan Maluku terdapat suku Maba, suku Mangole, suku Manipa, suku Sawai, dan suku Wayoli. Dan masih ada beberapa suku di Pulau Jawa, teman-teman. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, dan juga suku Baduy. Lalu, suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, suku Sika, suku Solor, suku Sawu, dan juga suku Sumba. Dan yang terakhir, suku-suku yang berada di Pulau Papua ada suku Amungme, ada suku Arfak, suku Asmat, suku Bauzi, suku Dani, dan juga suku Kombay. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya ternyata teman-teman suku-suku yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar beberapa nama suku yang tadi Ibu sebutkan. Dan sekarang bertambah lagi ya pengetahuan teman-teman mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita patut mensyukuri bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Allah menciptakan berbagai suku di dunia agar kita saling mengenal satu sama lain, bukan saling menjatuhkan satu sama lain ya. Dan sekarang kita semakin memahami ya teman-teman bahwa Indonesia sangat besar dan tentunya memiliki beragam suku. Karena itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan atau nasionalisme kita. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah lautan lebih banyak daripada daratan. Maka tingkat curah hujan menjadi tinggi. Posisi geografis Indonesia sangat mempengaruhi pola curah hujan. Curah hujan tahunan rata-rata di Indonesia lebih dari 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Frekuensi curah hujan di masing-masing daerah pun berbeda-beda. Teman-teman, mari kita lihat curah hujan di setiap wilayah di Indonesia. Perhatikan peta curah hujan berikut ini ya teman-teman. Untuk mengetahui tinggi rendahnya sebuah curah hujan pada suatu wilayah, maka teman-teman bisa membaca petunjuk warna yang ada di bawah peta analisis curah hujan berikut ini ya teman-teman. Pada peta analisis curah hujan bulan Juli 2021 lalu, terlihat bahwa curah hujan di daerah Pulau Jawa itu dapat dikatakan rendah karena di daerah Pulau Jawa ini berwarna merah dan warna merah itu menunjukkan bahwa curah hujan hanya mencapai 20 sampai 50 mm saja dan ini dapat dikategorikan bahwa curah hujan pada daerah tersebut adalah rendah. Sedangkan di wilayah Pulau Sumatera dapat dikatakan bahwa curah hujannya itu tidak rendah ataupun tidak tinggi. Dapat dikatakan curah hujannya itu menengah. Karena di wilayah Pulau Sumatera berwarna orange, berarti curah hujannya menunjukkan 100 sampai 150 mm. Lalu sebagian wilayah Aceh dapat dikatakan curah hujannya itu tinggi karena pada peta berwarna hijau, sehingga kisaran curah hujan mencapai 300 sampai 400 mm. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara membaca peta analisis curah hujan. Teman-teman boleh juga mencoba di rumah untuk membaca peta analisis curah hujan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah belajar banyak ya teman-teman. Hari ini kita sudah belajar mengenai peta persebaran penduduk di Indonesia. Lalu kita juga belajar mengenai peta persebaran suku yang ada di Indonesia. Dan kita juga sudah belajar mengenai peta analisis curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Kita tadi sudah mengetahui ya teman-teman bahwa banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan perbedaan-perbedaan suku yang ada di Indonesia, kita tetap harus saling menyayangi, saling melindungi, dan saling menghargai satu sama lain.
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Shadaqallahul Azim. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.